Kita udah mulai. Oh, baik. Selamat datang di Love of Podcast. Jadi kali ini kita bakalan bahas tema yang ada di Smasta sih baru-baru ini. Itu temanya nggak datang pas 17-an. Tapi sebelumnya kembali sama kita, host yang cantik dan tampan ini, Dak Mas dan Wisnu. Serta kami juga mengundang 3 narasumber spesial kami. Silahkan untuk bintang tamu yang spesial. Yang pertama ada Dian. Hai. Datang. Hai. Yang kedua ada Dinar. Wih, kok brutal. Halo, Ngap. Kok brutal Dan yang ini ya? ketiga ada Jia. Brutal sekali. Susah dulu. Jadi kalian dengar nggak? Kita bahas tema apa nih? Ingat ya? Gininya tuh kegiatannya. Yang dihukum tuh. Ya. Kalian lihat? Dia mah aku nggak sih? Ya, aku masih pas tuh. Ya. Dia yang di dulu kan di pendopo kan? Kamu dihukum kawan. Ya. Gimana tuh? Kok dihukum? Kamu kan ngirim surat pasti. A few moments later. Enggak lagi. Aku udah bilang izin loh, tapi tetap kena hukuman. Kok bisa dihukum? Tapi bukannya itu kan izin. Itu izinnya tuh ke sekretaris aja apa harus ke wali? Katanya sih yang resmi ke wali. Tapi kurang tahu atau ke izin. Kan izinnya orang nggak tahu. Tapi kan susah juga pantasnya kalau ke wali. Coba tahu sih kayaknya nggak sih yang giniin ke wali? Bisa aja. Emang walinya nggak ditanya? Nggak tahu wali juga sih katanya ngapain, cuman tetap aja tuh kena hukuman. Banyak yang kena hukuman. Lumayan. Berapa? Ada satu komplotan. Dan kalian kan udah tahu nih pengalamannya, apalagi udah ada yang ngalamin langsung nih kan. Jadi aku mau nanya nih buat kayak menurut kalian tuh hukuman yang dikasih dengan kata penyetaraan antara yang nggak sekolah, mau apapun itu alasannya, yang dikasih disamaratain tuh kayak pantas nggak sih? Atau kalian setuju nggak sih sama peran guru yang menyetarakan hukumannya ke yang lainnya? Atau menurut kalian ada cara lain gitu? Ya kan? Ya. Lebih soalnya itu kayak kurang efektif sih kalau menurutku, karena kan ada yang emang dari dasarnya mau nggak datang, ada yang emang karena ada odalan, ada yang emang karena dia itu lagi sakit, benar-benar sakit, dan siapa tahu emang lagi ada miskomunikasi antara sekretaris sama guru. Jadi menurutnya kalian tuh gimana sih efektifnya buat masalah itu? Lebih baik sih gurunya harus mengkoordinasi dulu sama perangkat kelas gitu kan. Kita di kelas juga semua kelas udah punya perangkat kelas kan, setidaknya dia konfirmasi ke ketua kelas atau ke sekretaris, atau enggak pas upacara tuh dia absenin tuh muridnya atau anak didiknya satu-satu, biar nggak ngambil keputusan yang sepihak bahwa dia tuh emang bener-beneran bolos, ya kan? Iya sih. Minimal tuh biar dapat informasi dari biar kita tuh bener anak ini tuh bolos atau gimana gitu. Biar kita tuh dapat ngasih hukumannya tuh biar jelas juga. Ya nanti yang emang benar-benar bolos tuh nggak kena sama yang apa namanya diizin beneran tuh, biar hukumannya tuh bisa diizin lah. Terus kalau misalnya kalian nih yang jadi posisi guru yang sebagai memberikan hukuman tuh, menurut kalian hukuman yang layak diterima bagi siswa yang beneran bolos, bohongan bolos itu kayak hukumannya tuh kayak gimana gitu? Mungkin kalian bisa berikan pendapat kalian. Sama yang antara izin odalan sama izinnya tuh keterangannya izin ada acara aja tanpa ada keterangan lebih tuh, kira-kira menurut kalian tuh lebih enak dibedain atau disamain aja? Kalau di BK tuh
ntar ujung-ujungnya dia nyolong nggak terima. Cocok gitu loh. Menurutku hukuman yang ringan yang bisa dikasih sama mereka yang bolos tuh, atau kak yang bolos beneran atau yang enggak. Bisa kayak pas hari Jumat rehat nih, kita kan biasanya ada senam tuh, juga yang terlambat kan biasanya disuruh mimpin senam tuh. Bisa kok hukumannya, menurutku hukumannya dikasih hukuman yang kayak gitu ya setidaknya ringan lah. Jadi malunya tuh gini Ya. kan, kayak dia mungkin atau enggak yang kayak pengalaman tuh kan dikenalin di depan tuh sama semua murid tuh, biar dia adalah rasa ya kalau ada yang punya ya, yang kalau nggak punya Menurut kalian jadinya tuh kayak hukuman kayak gitu tuh Kok ketahuan? Kamu kayak dia. Puji. jadi menurut kalian hanya dengan hukuman kayak pimpin senam itu udah cukup gitu? Tapi kalau belum puas sebenarnya bisa kok mereka tuh disuruh buat mimpin upacara gitu hari Senin, biar ngerasain gimana rasanya upacara, dia yang jadi penyebar upacara atau nggak jadi gini upacara tuh. Terus peserta upacaranya tuh dikit yang datang atau nggak lagi ribut gitu, biar mereka tuh tahu rasanya gimana kayak Yang udah datang-datang. Kayak nggak dihargai gitu jadi. ya. Ada pendapat lain? Ya mungkin kepada bapak yang mengalami. Dipersilahkan. Kalau boleh tahu nyanyi lagu apa aja? Pas baris berbaris. Kebetulan saya nyanyi Halo Bandung. Coba bisa dinyanyikan. Siapa tahu ada berminat untuk menunjukkan skill PBB di depan kamera. Kebetulan nggak buat sekarang ini. Tapi Jangan begini. Berarti jadinya tuh kayak lebih enak ngasih hukuman yang jatuhnya hukuman psikologis. Kayak lebih ke rasa malu si yang nggak datang. Menurutnya kalian lebih efektif kayak atau nggak gini deh, menurutku sih ya mungkin yang dia berkali-kali itu nggak sekolahnya mungkin ada acara yang lebih acara, maksudnya kayak Bukan sekolah yang ya dia sekolah yang prioritasin. belajar itu kan mungkin kalau dia lebih dari 2 kali gitu mungkin orang tua itu bisa dipanggil gitu kan, gimana cara ngomongin tentang anaknya yang apa namanya sebabnya tuh kenapa anaknya gini atau benar gitu kan. Dari sana kan mungkin kita tahu orang tuanya bener nggak, tahu anaknya ini beneran sekolah atau nggak, anaknya bilang kayak sekolah tapi ternyata enggak gitu kan. Jadi kayak dirinya orang tua sama anak kan juga penting tuh. Mungkin salah satu contohnya caranya itu buat berarti cara lainnya juga bisa kayak ngasih SP surat peringatan kayak gitu supaya nggak datang. Berarti kan kalau disimpulin ya dari kan kita bahas topiknya tuh nggak datang ke sekolah pas 78. Itu kan tadi juga kita ada bahas kalau permasalahannya tuh masalah izin yang itu diwajibin ke wali, ya nggak? Masalah izin yang diwajibin ke wali. Berarti kesimpulannya kita harus izin ke wali sama sekretaris. Habis itu selain kita izin ke wali sama sekretaris, kita juga harus nempatin diri di posisi guru-gurunya buat kita ngasih hukuman yang sesuai sama kondisi di muridnya tadi. Berarti jadinya kalau seandainya nih kita kan berarti ini buat tugas nih kan, buat tugas jujur aja nih buat tugas sebenarnya. Tugas kita itu kan penegakan dan perlindungan hukum. Berarti di sini tuh kita tahu dong, berarti kalau misalnya perlindungan hukum itu diberlakukan bukan cuma buat orang yang ada sama nggak ada kehadirannya tuh, tapi juga buat orang yang apa sih namanya kayak dia nggak hadir tapi alasannya tuh logis dan emang nyata, berarti kayak gitu kan. Terus juga perlindungan hukum tuh kita lihat juga nggak mandang kita dong pastinya kan, karena perlindungan hukum tuh kayak gitu buat semua tuh sama rata kan. Penegakannya juga berarti kayak yang kalian sampaikan tadi disamaratain aja dulu hukumannya, buat di lain-lainnya tuh bisa belakangan gitu dong jadinya, ya kan? Baik, karena di sini sudah kita bahas tuntas dan sudah pertanyaan yang kita sampaikan juga sudah dijawab. Kita mau akhiri, semoga video ini bermanfaat bagi kalian semua. Dan untuk terakhir kita mau slogan yaitu Jargon kebanggaan kita swasta. Yes!
Terima kasih. Baik, kepada bintang tamu bisa kembali ke tempat semula karena sudah tidak ada urusan. Terima kasih waktunya. Terima kasih banyak. Jangan berita ya, Bapak.